Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifdana Arya Ramadhani dengan NIM 240411100019. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat pada tugas praktikum modul ke-7. Pada soal pertama, di sini membuat program Python untuk mengolah data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan di bawah ini. Dengan program memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan NIM singkat, dengan value dictionary berisi data, struktur, nama, NIM, prodi, dan angkatan. Yang kedua, program memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan dengan pilihan operasi tambah, ubah, hapus, dan keluar. Yang ketiga, dengan fitur yang dibuatnya untuk menampilkan data. Dengan menu pertama, menambahkan data, kedua, mengubah data, dan ketiga, menghapus data. Dengan yang keempat, validasi input untuk memastikan input menu adalah angka 1-4 dengan NIM dan angkatan harus berupa integer. Validasi input iya atau tidak pada menu ubah data. Di sini menggunakan dictionary mahasiswa yang sudah ditentukan tadi dengan data masing-masing. Ini NIM singkat, setelah itu nama, NIM, prodi, dan angkatan. Setelah itu menggunakan def fungsi tampil data dengan di print strip untuk menjadi pemisah antar data atau tampilan. Jadi menggunakan perulangan for i in mahasiswa dengan variabel data mahasiswa dengan dictionary i. Setelah itu di print string i dengan variabel nama dengan data nama, NIM data nama, prodi data prodi, habis itu angkatan data angkatan. Setelah itu dipin lagi strip sama dengan yang di atas. Setelah itu menggunakan def fungsi NIM singkat dengan satu parameter sisi. Menggunakan perulangan while true, try dengan di return ini untuk mengubah inputan isi menjadi integer. Dengan accept value error, dan jika nanti bukan berupa tipe data integer, maka nanti akan memunculkan print tipe data tidak sesuai. Setelah itu menggunakan fungsi def tambah data. Sini print tambahkan data apa yang ingin ditambahkan, menggunakan variabel singkat untuk menginputkan masukan NIM singkat. Di sini menggunakan dictionary mahasiswa dengan memanggil fungsi singkat dengan nama, input masukkan nama, NIM. Di sini inputan integer untuk memasukkan NIM. Prodi, input untuk memasukkan prodi, dan angkatan integer untuk menginputkan masukan angkatan. Untuk mengubah data ke tipe data integer. Setelah semua dimasukkan dan benar, maka nanti akan mengeprint data berhasil ditambahkan. Setelah itu, def fungsi mencari dengan parameter sisi. Ini print data yang tersedia. Nanti akan menampilkan data apa saja yang tersedia. Dengan berulangan for singkat in mahasiswa, print f singkat. While true, variabel singkat sama dengan menginputkan f masukkan data yang diinginkan dengan isi tadi. Itu if singkat in mahasiswa dengan mereturn fungsi singkat. Setelah itu di else, jika nanti data tidak cocok atau tidak ditemukan, maka nanti akan mengeprint data tidak ditemukan dan coba lagi untuk memasukkan data lagi atau mencari data lagi. Dan ini def fungsi ubah data dengan variabel sandi mencari sama dengan mencari. Itu ini diubah, nanti apa yang ingin diubah. Setelah itu print, pilih data yang akan diubah dengan menggunakan ulangan while true, print f string. Yang pertama, ini untuk pemilihan data yang akan diubahnya, nanti mau memilih nama, NIM, prodi, atau angkatan yang akan diubah. Dengan variabel pilihan untuk menginputkan, masukkan pilihan
satu, yang ke satu, kedua, ketiga, apa keempat. Setelah itu if pilihan dengan perbandingan 1. Setelah itu menggunakan diksioner mahasiswa, variabel mahasiswa dengan memanggil fungsi sandi untuk mencari atau mengubah nama, lalu menginputkan masukkan nama. Elif pilihan dengan perbandingan 2, mahasiswa dengan memanggil fungsi sandi untuk masukkan nim sama dengan perubahan ke tipe data integer untuk dengan menginputkan masukkan nim. Lalu setelah itu Elif pilihan ketiga, mahasiswa dengan memanggil fungsi sandi, setelah itu prodi sama dengan menginputkan untuk masukkan prodi. Setelah itu Elif pilihan keempat, mahasiswa sandi memanggil fungsi sandi dengan angkatan sama dengan mengubah tipe data ke integer untuk menginputkan masukkan angkatan. Lalu else, jika nanti pilihan tidak tersedia, maka nanti akan mengeprint atau muncul pilihan tidak tersedia. Setelah itu di continue menggunakan perulangan while true dengan variabel ubah lagi untuk menginputkan apakah ingin mengubah data lagi, ya atau tidak, dengan menggunakan dot lower. If ubah lagi dengan perbandingan ya jika ingin mengubah. Setelah itu di break, lalu menggunakan elif ubah lagi sama dengan tidak. Setelah itu di return, di sini menggunakan else dengan print diubah. Nanti jika memasukkan selain ya atau tidak, maka nanti akan disuruh mengubah lagi dan akan memunculkan apakah ingin mengubah data lagi. Itu. Setelah itu menggunakan fungsi def hapus data dengan variabel sandi sama dengan mencari dihapus. Dengan del mahasiswa dengan fungsi sandi. Maka nanti setelah berhasil dihapus, maka print akan memunculkan data berhasil dihapus. Dengan di sini menggunakan perulangan while true, tampil data, print tabel mahasiswa, print 1, menu pertama, tambahkan data, print menu kedua, ubah data, print menu ketiga, hapus data, print menu keempat, keluar. Dengan variabel pilihan, menginputkan untuk memasukkan pilihan. If pilihan pertama, tambah data, elif pilihan perbandingan kedua, ubah data, elif pilihan perbandingan ketiga, hapus data, elif pilihan perbandingan keempat. Lalu nanti ketika memasukkan pilihan keempat, nanti keluar dari program dan ada terima kasih. Setelah itu di break dan di sini ada else, print pilihan tidak valid jika nantinya memasukkan selain pilihan menu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini saya mencoba untuk menjalankan pada soal pertama. Di sini memasukkan pilihan ke 1. Setelah itu masukkan nim singkat untuk menambahkan data. Masukkan nama. Setelah memasukkan nim, memasukkan prodi, dengan angkatan 2024. Setelah data berhasil ditambahkan, mencoba ke menu kedua ubah data. Data yang diubah pada nim singkat 2. Di sini memilih data yang akan diubah. Di sini memilih prodi yang akan diubah. Dan di sini memunculkan lagi apakah ingin mengubah data lagi ya atau tidak. Jika tidak, maka tidak. Dan di sini prodinya sudah berhasil diganti.
Setelah itu mencoba menu ketiga, hapus data. Di sini kita menghapus data dan yang tipe yang mahasiswa kedua. Nah, yang NIM tadi sudah berhasil dihapus, tinggal satu tertinggal yang awal. Setelah itu kita mencoba masukkan selain 4 menu, maka nanti munculnya pilihan tidak valid dan kita pilih menu keempat. Maka program telah selesai dan keluar dari program dan memunculkan terima kasih. Yang soal kedua di sini membuat tupel yang berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Minimal 3 mahasiswa, lalu menampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama, dihitung rata-rata nilai semua mahasiswa. Di sini menggunakan tupel mahasiswa dengan 3 mahasiswa dengan nama berbeda-beda dan dengan nilai yang berbeda-beda. Di sini menggunakan variabel nama 1 sama dengan mahasiswa, dan di sini 0, tupel 0, 1 untuk mengambil nama mahasiswa pertama, Budi. Setelah itu variabel nilai UAS sama dengan mahasiswa untuk di sini untuk mengambil nilai dari tupel kedua. Nilai kedua di dalam tupel. Setelah itu print F nama mahasiswa pertama, nama pertama mahasiswa yaitu Budi, nilai UAS pertama di sini di dalam tupel. Setelah itu total sama dengan 0, dihitung dari 0 dengan menggunakan perulangan for MHS in mahasiswa. Total plus sama dengan MHS 2, di sini tupel 2, 2. Di sini untuk menambahkan nilai ketiga pada setiap mahasiswa. Ini dengan variabel rata-rata sama dengan total len mahasiswa. Di sini setelah itu di print F rata-rata nilai tugas mahasiswa sama dengan rata-rata .2F. Jadi di sini itu nilai dari mahasiswa pertama Budi itu 90. Sedangkan nilai rata-rata itu nilai ketiga dari seluruh mahasiswa ditambah dan dibagi. Soal ketiga di sini diberikan list nama Budi, Ani, Citra, dan Dani. Lalu membuat list baru berisi nama tersebut dengan huruf kapital dengan list comprehension. Ini menggunakan variabel nama dengan list comprehension Budi, Ani, Citra, dan Dani dengan variabel nama kapital sama dengan n.upper for n in nama. N upper itu untuk setiap namanya nanti akan upper diubah untuk menjadi huruf kapital semua. Setelah itu di print list nama dengan huruf kapital, nama kapital. Nanti munculnya akan menjadi Budi, Ani, Citra, dan Dani dengan semua huruf kapital. Oke, dan di sini saya akan mengerjakan challenge pada soal pertama. Di sini menggunakan list comprehension berisi angka bilangan bulat dengan membuat array baru berisi string angka ke i ganjil atau genap.
Dan di sini soal 2 diberikan list berupa kata dan membuat list baru yang berisi list huruf vokal yang berada di setiap kata menggunakan list comprehension. Ini membuat variabel kata terlebih dahulu. Comprehension. 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 Menggunakan variabel vokal yaitu cara ketika soal diberikan sebuah tupel dan mencari banyak data satu muncul pada tupel dengan menggunakan metode count. 1, 1, 2, 3. Menggunakan variabel data 1. Cari banyaknya angka 1 per 5.
muncul tengah-tengah simulasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan challenge pertama, kedua, dan ketiga. Di sini menggunakan variabel angka dengan list comprehension 2, 1, 3, 5, 7 dengan variabel hasil f, i dengan genap, if i dimodulus 2 perbandingan dari 0, else f, i dengan ganjil, for i in angka. Setelah itu di print hasilnya. Akan muncul angka genap, angka yang genap, angka yang ganjil, maka akan muncul ganjil. Setelah itu yang challenge kedua, di sini menggunakan variabel kata dengan list comprehension programming, Python list dan comprehension. Menggunakan variabel vokal i, u, e, o, variabel hasil sama dengan huruf for huruf in k, if huruf in vokal dengan for k in kata, dengan di print kata, print hasil. Maka nanti per index list compression muncul huruf vokal. Di sini challenge ketiga, dengan menggunakan variabel data dengan tuple 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 dan variabel jumlah data.count, dan di sini untuk menghitung berapa banyak angka 1 pada output yang pada tuple yang muncul. Setelah itu di print data, di print banyak angka 1 yang muncul, jumlah. Nah, nanti akan muncul data tuple, setelah itu banyak angka 1 yang muncul dari perhitungan banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.